Jika kamu memahami seluk-beluk militer musuh, kelemahan mereka terbuka dan kemenangan jadi pasti. Ukraina tahu itu. Momentum yang telah dibangun Ukraina pada tahun 2026 didasarkan pada pemahaman mendalam tentang segala hal, mulai dari strategi Rusia hingga peralatan militer dan sistem yang dimiliki Moskwa. Namun kini, Ukraina akan mengubah segalanya. Ukraina tidak hanya berhasil membongkar sistem militer terbesar Rusia, tapi juga mengeksposnya kepada setiap musuh yang dihadapi Putin. Dalam langkah jenius, Ukraina baru saja memberikan NATO akses ke seluruh persenjataan Rusia. Rahasia-rahasia telah terbongkar, strategi untuk menghadapi Rusia bisa dibuat. Senjata Rusia kini digunakan melawan negara yang selama lebih dari 4 tahun memakainya untuk menyerang Ukraina. Bagaimana itu terjadi? Trofilab. Itulah nama dari basis data baru Ukraina yang berisi data teknis mendalam tentang semua senjata Rusia yang harus dihadapi Ukraina sejak Februari 2022. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov membagikan detail dalam postingan di X yang mengumumkan peluncuran basis data baru ini. Ukraina meluncurkan Trofilab. Kami membuka akses teknologi senjata Rusia hasil tangkapan untuk mitra global. Setiap rudal, drone, dan kendaraan yang disita di medan perang kini jadi sumber pengetahuan bagi dunia bebas, kata Fedorov. Ini sudah sangat besar karena banyak alasan yang akan kami jelaskan dan masih ada lagi. Menurut Menteri Pertahanan Ukraina, sekutu tak hanya mendapat akses ke beberapa berkas spesifikasi teknis. Mereka bisa langsung mengakses senjata yang diperoleh Ukraina dan mempelajarinya, lalu hasilnya dimasukkan ke basis data agar bisa dilihat semua orang. Lewat platform aman ini, pemerintah sekutu, laboratorium, dan produsen teknologi pertahanan dapat mengakses data teknis, laporan, dan kerentanan. Pengguna dapat meminta peralatan fisik untuk pengujian sehingga mempercepat siklus pengembangan kontralangkah, tambah Fedorov. Apa yang kita lihat di sini sangat sederhana. Ukraina telah membongkar rahasia puluhan senjata Rusia yang memungkinkan mereka tetap selangkah lebih maju dari Putin. Kini, Ukraina akan membagikan informasi itu ke sekutu yang punya lebih banyak dana, peralatan, dan tidak berada di zona perang untuk mengungkap kelemahan sistem senjata Rusia. Ini adalah hubungan dua arah. Ukraina berbagi informasi, sekutunya mengembangkan basis pengetahuan itu, dan semua pihak anti-Rusia mendapat manfaat. Putin pasti akan sangat marah. Ukraina kembali berhasil melakukan hal tak terduga bagi Presiden Rusia, sementara dia hanya bisa menyaksikan rahasia yang seharusnya tersembunyi justru jatuh ke tangan musuh Rusia. Yang benar-benar membuat darah Putin mendidih adalah Ukraina bisa menabur garam di atas luka Rusia. Trofilab takkan ada jika Rusia tak menginvasi Ukraina. Ketika Putin memerintahkan lebih banyak serangan darat dan udara, basis data buatan Ukraina akan semakin kuat. Bagaimanapun juga, serangan akan meninggalkan puing-puing. Dan itulah yang bisa diamankan dan dipelajari Ukraina untuk mengetahui lebih banyak tentang senjata Rusia. Ironinya, strategi Rusia justru bisa menjadi bumerang bagi Rusia sendiri, terutama terkait drone dan rudal. Putin sangat mengandalkan kedua jenis senjata ini saat kampanye darat Rusia mulai goyah. France 24 melaporkan bahwa pada bulan Mei saja, Rusia meluncurkan 8.150 drone serang ke Ukraina yang merupakan rekor bersama dengan 211 rudal dan ribuan bom berpemandu. Semua senjata ini meninggalkan puing seperti selongsong, cangkang, dan chip yang berisi informasi penting tentang apa yang dibuat Rusia, cara pembuatannya, dan cara melawannya. Saat puing-puing itu sampai ke tangan orang yang ahli teknologi dan bisa membongkarnya, rahasia besar terungkap. Putin sebenarnya harus menyadari bahwa Ukraina dari semua negara yang mungkin dia jadikan sasaran adalah negara yang mampu membongkar senjata Rusia. Dia menyaksikan langsung inovasi Ukraina selama operasi militer khusus yang disebutnya. Dia mungkin juga tahu, seperti disampaikan Akademi Nasional Ilmu Pengetahuan Teknik dan Kedokteran, bahwa ilmu pengetahuan dan teknik Ukraina menyumbang 13-15% potensi penelitian dan pengembangan Uni Soviet. Ilmuwan Ukraina pasti tahu apa yang sedang dibangun Rusia hingga awal tahun 90-an. Mereka mungkin pernah terlibat dalam pengembangan banyak senjata yang kini dipakai Rusia. Serang orang-orang yang paham soal teknis dan kamu akan terbongkar. Trofilab akan membongkar setiap rahasia militer yang ingin disembunyikan Rusia. Ukraina sudah lama menyiapkan inisiatif ini. Pada 28 Mei, Euromaidan Press melaporkan Kabinet Menteri Ukraina mengadopsi aturan baru terkait penanganan peralatan militer Rusia.
Aturan-aturan tersebut menguraikan prosedur tentang bagaimana peralatan Rusia yang berhasil direbut akan dipindahkan, dan yang terpenting, menciptakan kerangka hukum tentang bagaimana informasi yang diperoleh dari senjata-senjata ini dapat digunakan untuk mengembangkan pertahanan Ukraina dan meningkatkan kerjasama internasional. Fedorov sempat menyebut trofi, namun langkah ini awalnya dilihat sebagai upaya Ukraina memanfaatkan peralatan Rusia yang direbut dan ditinggalkan untuk kebutuhan pertahanan mereka. Namun lewat Trophy Lab, Ukraina mengungkapkan hal yang lebih besar. Musuh-musuh Rusia kini memiliki banyak informasi hasil perjuangan Ukraina selama bertahun-tahun. Informasi itu kini dimiliki negara barat dan perusahaan pertahanan dan dapat dipakai untuk mengembangkan senjata penangkal aset paling berbahaya Rusia. Itu sangat penting bagi NATO dan Ukraina, seperti akan kami jelaskan sebentar lagi. Namun, ada beberapa hal tentang cara kerja Trophy Lab yang perlu dibahas dulu. Berikut yang kami ketahui sejauh ini. Fedorov sudah membahas beberapa hal dasar. Trophy Lab akan berfungsi sebagai repositori bersama untuk persenjataan Rusia dan mencakup hampir semua yang berhasil didapatkan Ukraina. Itu berarti misil, drone, kendaraan yang ditinggalkan, dan banyak sistem lain yang telah digunakan Rusia dan ditinggalkan di wilayah Ukraina. Basis data ini tidak untuk umum. Yang ingin akses harus mengajukan permohonan. Setelah mendapat akses, pengguna bisa mengunduh dokumentasi teknis, mengakses studi, laporan, dan meminta Ukraina mengirim sampel senjata yang ada dalam basis data untuk dipelajari langsung. Kami juga memiliki beberapa data. Situs resmi Trophy Lab menyatakan bahwa versi awal basis data akan mencakup lebih dari 115 sampel yang semuanya telah disita di medan perang dan kemudian dipindahkan ke fasilitas Ukraina untuk penelitian. Sampel-sampel tersebut dipecah menjadi sebuah katalog yang memiliki 79 kategori dan subkategori peralatan. Ini juga memungkinkan Ukraina menyoroti komponen dan material tertentu pada senjata Rusia. Jadi, bukan hanya senjatanya saja yang diungkap, tetapi juga komponen spesifik yang digunakan untuk membuatnya. Ukraina juga akan menyediakan lebih dari 225 studi lengkap yang disediakan oleh laboratorium, institusi ilmiah, dan pusat rekayasa. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah platform riset yang memungkinkan jauh lebih banyak hal dilakukan. Ukraina berhasil mengumpulkan semua informasi ini meski sedang bertahan dari Rusia dan terus mendapat serangan jarak jauh. Ini sangat mengesankan. Mengetahui beberapa senjata yang akan diungkap melalui basis data ini menunjukkan seberapa jauh Ukraina siap melangkah untuk menciptakan sumber daya yang menguntungkan musuh Rusia. Laporan Defense News tentang Trophy Lab mengungkapkan dari 115 sampel yang direbut, ada rudal hipersonik Kinzhal dan tank tempur utama T-90M Rusia. Ini termasuk senjata terbaik yang dimiliki Rusia. Kini musuh-musuh Putin dapat mempelajari atau langsung mengakses sampel-sampel ini untuk riset mereka sendiri. Defense News mengatakan bahwa mitra yang telah diverifikasi dapat meminta sampel untuk pengujian fisik dengan jenis pengujian yang tergantung pada apa yang ingin ditemukan oleh mitra tersebut. Inspeksi non-destruktif diperkirakan akan paling umum. Trophy Lab juga memungkinkan mitra mengajukan permohonan untuk mendapatkan sampel untuk dibongkar atau menjalani pengujian destruktif penuh. Ini sangat berharga bagi siapapun yang ingin mengembangkan langkah penangkal dan perangkat perang elektronik untuk melumpuhkan senjata Rusia. Pendaftarannya saat ini sudah dibuka, namun itu tidak berarti siapa saja bisa langsung mengirimkan data mereka. Sebenarnya itu kurang tepat. Situs Trophy Lab punya halaman pendaftaran yang bisa diisi siapa saja yang menonton ini. Namun, formulir itu jelas menyebut hanya institusi pemerintah asing dan perusahaan pertahanan yang bisa mendaftar. Ukraina juga meminta dokumen dan surat yang ditandatangani untuk menghindari konflik kepentingan dan membantu proses penyeleksian Ukraina. Anda bisa mencoba mendaftar, tapi akan tersaring. Begitu juga entitas lain yang mencoba mengakali proses Ukraina. Artinya, Rusia tidak dapat mengetahui apa yang Ukraina ketahui soal senjatanya, dan Putin tak bisa menyesuaikan berdasarkan data Ukraina. Ukraina telah menyiapkan semua mekanisme. Setelah memahami cara kerja Trophy Lab, pertanyaannya, mengapa basis data baru ini sangat penting? Sebelum membahas jawabannya, sekadar mengingatkan, Anda sedang menonton The Military Show. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan untuk menonton lebih banyak video harian. Kita akan mulai dengan yang jelas. Kemunculan Trophy Lab sangat besar artinya bagi Ukraina karena mereka berusaha membangun hubungan yang lebih erat dengan sekutunya, terutama yang tergabung dalam NATO.
Fedorov menjelaskan hal itu dengan tegas saat ia menunjukkan bahwa Rusia menggunakan seluruh persenjataannya melawan Ukraina, dan Ukraina secara sistematis membongkar bagian-bagian dari persenjataan yang berhasil mereka tangkap agar bisa mempelajari cara menghentikannya. NATO memerlukan informasi itu. Aliansi dan anggotanya telah banyak mendukung Ukraina dan terus berupaya memberi lebih banyak bantuan lagi. Sekretaris Jenderal Majelis Parlemen NATO Benedetta Berti menegaskan hal itu pada 17 Juni. Mencatat 99% bantuan militer Ukraina berasal dari sekutu NATO dan menegaskan dukungan organisasi itu sebagai prioritas utama. Menjelang KTT NATO yang direncanakan akan diadakan di Ankara pada 7 hingga 8 Juli, Trophy Lab adalah salah satu cara Ukraina berkontribusi kembali kepada aliansi NATO. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Ukraina dan sekutu NATO-nya bukan hubungan satu arah. Ukraina mengungkap rahasia yang sangat membantu pertahanan NATO melindungi kepentingannya dari Rusia. Sejujurnya, Trophy Lab datang di saat yang sangat tepat. Pada akhir 2025, Sekjen NATO Mark Rutte menyoroti peningkatan taktik perang hibrida Rusia terhadap anggota aliansi dan menyarankan Rusia bisa menyerang anggota NATO dalam 5 tahun ke depan. Itu berarti tenggat waktunya adalah akhir tahun 2030 atau bahkan sebelumnya bagi NATO untuk berbenah dan mempersiapkan pertahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi agresi Rusia. Beberapa orang mengatakan bahwa tenggat waktunya bahkan lebih singkat daripada yang disarankan oleh Mark Rutte. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyebut para ahli Jerman memperkirakan hal itu bisa terjadi pada 2029. Ini tampaknya merupakan pendapat konsensus yang dipegang oleh beberapa anggota NATO menurut laporan CBC Kanada dan didukung oleh langkah-langkah yang sedang diambil Rusia saat ini. Infrastruktur yang memungkinkan pengerahan hingga 115.000 tentara di perbatasan Nordik dan Baltik sedang dibangun untuk secara langsung mengancam sayap timur dan utara NATO. Rusia telah menguji proses senjata nuklir di Belarus. Meskipun dia sedang terlibat dalam perang melawan Ukraina yang sama sekali tidak berjalan sesuai rencana, Putin justru semakin memperdalam sikap agresifnya dan NATO menjadi target yang jelas. Dengan demikian, NATO membutuhkan informasi sebanyak mungkin tentang senjata dan taktik Rusia. Trophy Lab akan menyediakannya. Harta karun ini memungkinkan anggota NATO mengembangkan langkah penanggulangan terhadap senjata Rusia yang mungkin belum pernah dibayangkan. Jelas ini penting bagi NATO, tetapi bagi Ukraina ini juga bisa berarti bahwa para inovator di luar wilayahnya sendiri dapat menghasilkan konsep-konsep yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Putin tak bisa berbuat apa-apa soal ini. Setiap serangan yang diluncurkan Rusia, baik di darat maupun udara, memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk mendapatkan lebih banyak trofi dan membagikan lebih banyak data kepada NATO. Satu-satunya cara menghentikan aliran informasi ini adalah jika Putin mengakhiri invasinya. Itu tidak akan terjadi. Sejak peluncuran Trophy Lab, setiap hari akan ada lebih banyak rahasia terbesar Rusia terbongkar kepada dan oleh orang-orang yang seharusnya tidak melihatnya. Itu tak hanya berbahaya bagi Rusia, tetapi juga memalukan bagi pemimpin yang selalu mengklaim dirinya satu-satunya pembela Rusia dari NATO. Tapi di luar semua ini, Trophy Lab hanyalah salah satu contoh dari apa yang sudah lama dilakukan Ukraina. Semua pengalaman tempur yang didapat Ukraina melalui pengorbanannya sendiri selama invasi Rusia sedang diubah menjadi aset yang bisa dialihkan, yang membuat Ukraina lebih berharga bagi para mitranya dibanding sebelumnya. Trophy Lab mungkin puncak berbagi pengetahuan Ukraina, tapi bukan satu-satunya contoh. Hanya pada tahun 2026 saja, kami telah mengetahui bahwa Ukraina telah menyediakan lebih dari 500.000 jam rekaman yang diambil oleh drone mereka yang sekarang digunakan untuk melatih sistem AI yang nantinya akan dipasang ke lebih banyak drone lagi. Video garis depan ini menunjukkan bagaimana senjata Rusia dapat dijadikan sasaran dan memberi wawasan tentang taktik Rusia. Di pelatihan AI, rekaman ini memungkinkan sistem otonom mengidentifikasi target dan menyerang tanpa campur tangan manusia. Rekaman dari Ukraina sangat berharga karena nyata. Kamu mendapatkan setiap kondisi cuaca, setiap jenis medan, setiap skenario tak terduga yang tidak bisa direplikasi oleh simulasi, kata Peter Kant yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan bernama Enabled Intelligence yang telah menggunakan sumber rekaman ini dalam pekerjaannya. Itulah inti utamanya. Pengetahuan ini telah terbukti di medan perang Ukraina sehingga nilainya lebih tinggi dari simulasi dan asumsi. Kita melihat banyak bukti Ukraina mampu mengubah pengalamannya menjadi aset yang bisa dimanfaatkan pihak lain di wilayah Teluk. Setelah AS meluncurkan operasi Epic Fury terhadap Iran, negara-negara Teluk di sekitar Iran jadi sering diserang drone Shahid buatan Iran dan rudal.
Kedua senjata itu pernah dipakai Rusia melawan Ukraina, sehingga keahlian Ukraina kini sangat dihargai oleh negara-negara yang sebelumnya mungkin belum pernah menggandeng Ukraina sebagai mitra pertahanan. Benar saja, Ukraina mengirim lebih dari 200 ahli drone ke wilayah Teluk untuk menunjukkan kepada negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi bagaimana cara mempertahankan diri dari ancaman drone Iran. Upaya ini membuat Ukraina menandatangani kemitraan pertahanan 10 tahun dengan 3 negara Teluk, termasuk 2 yang disebutkan, dan Uni Emirat Arab. Apakah negara-negara itu akan mendapat akses Trophy Lab? Mungkin. Jika mereka dan sekutu barat Ukraina memanfaatkan basis data baru ini, Rusia bisa menghadapi riset global besar-besaran yang difokuskan menetralkan setiap senjata yang dipakai di Ukraina. Ini semua akibat tindakan Putin. Jika ia tidak menyerang Ukraina, informasi ini mungkin tetap rahasia. Rusia akan tetap terlihat sebagai kekuatan militer terkemuka dunia tanpa diketahui siapapun. Namun ketidakmampuan Rusia sudah terbongkar oleh lebih dari 4 tahun kegagalan di Ukraina. Kini, senjata Rusia diteliti untuk memperoleh informasi yang bisa dibagikan dengan Ukraina sebagai pusatnya. Sekali lagi, Rusia terperangkap. Semakin Rusia berperang, semakin banyak informasi masuk ke Ukraina dan aliansinya dengan mitra makin kuat. Trophy Lab sekarang menjadi saluran bagi bencana yang diciptakan sendiri oleh Putin. Ini juga menandakan Ukraina kini pemain kuat di industri pertahanan global. Selama perang, Ukraina lebih banyak sebagai penerima. Kini situasinya berubah. Meski Ukraina masih mendapat banyak bantuan, seperti komitmen $4 miliar dari beberapa negara NATO pada pertemuan Ramstein 18 Juni, Ukraina sekarang mampu memberi kontribusi yang sepadan. Diplomasi drone Ukraina memungkinkan terciptanya kesepakatan di kawasan Teluk misalnya. Trophy Lab bisa jadi katalis bagi lebih banyak kemitraan, di mana Ukraina memberi informasi dan sekutunya membuat senjata. Namun, potensinya lebih besar karena Trophy Lab memungkinkan sekutu memeriksa senjata Rusia langsung. Bisa jadi sekutu yang mencetuskan ide, lalu Ukraina yang membangun dan mengujinya di medan perang. Ini adalah simbiosis antara Ukraina dan para mitranya. Hubungan yang dulunya hanya satu arah, kini memiliki timbal balik yang sangat jelas, yang telah menjadikan Ukraina sebagai mitra yang sangat berharga bagi semua pihak yang mendukung negara tersebut dalam mempertahankan diri dari Rusia. Saat membahas Rusia dan Ukraina, kita melihat pengaruh Putin menurun, sementara pengaruh Ukraina meningkat. Semuanya terjadi di depan mata kita. Rusia kehilangan sekutu utama seperti Venezuela, Iran, dan Suriah setelah pemimpin yang didukung Putin digulingkan. Namun, pengaruh Ukraina kini lebih kuat dari sebelumnya. Negara-negara yang dulu mengandalkan Rusia untuk bantuan pertahanan kini beralih ke Ukraina. Perang Putin justru menghasilkan kebalikan dari tujuan melemahkan NATO, dan sekarang Ukraina menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa NATO menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mimpi buruk terbesar Putin kini menjadi kenyataan. Dan ketika senjata-senjata Rusia terbongkar dan Ukraina memastikan bahwa Rusia bahkan tidak bisa mengetahui apa yang telah dipelajari tentang senjata-senjata tersebut, Putin harus menghadapi kenyataan bahwa upayanya untuk memecah belah justru memperkuat persatuan. Ukraina kini menjadi apa yang selalu ditakuti Putin. Kini, NATO memegang kunci seluruh persenjataan Rusia. Aib terbaru Rusia segera diluncurkan. Trophy Lab adalah pengungkapan kegagalan militer Rusia yang tiada duanya. Rusia seharusnya sudah terbiasa dipermalukan soal senjatanya. Rusia telah menghabiskan miliaran untuk pesawat tempur siluman yang disebut-sebut sebagai generasi kelima. Namun hasilnya mengecewakan dan menunjukkan Rusia tertinggal dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Su-57 itu cuma gembar-gembor tanpa hasil, dan kamu bisa tahu alasannya kalau menonton video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak laporan kami tentang perkembangan terbaru di Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.